Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai bagaimana caranya untuk merubah tampilan halaman login yang biasanya kita menggunakan halaman login dengan tampilan default seperti ini. Ini dikhususkan untuk teman-teman yang membuat website dengan menggunakan WordPress. Tampilan defaultnya seperti ini. Nah, supaya tampilannya tidak monoton begini, kita bisa merubah tampilan halaman login kita menjadi lebih bagus ya teman-teman. Sebagai contoh, ini halaman login defaultnya seperti ini akan kita rubah dengan tampilan seperti ini misalnya kurang lebih. Nah, oke, langsung saja bagaimana caranya untuk merubah dengan tema seperti ini. Caranya teman-teman silahkan login dahulu. Kita login dulu ke halaman admin website kita. Kita login dahulu. Oke, setelah kita login, langkah berikutnya adalah kita mengupload satu plugin khusus untuk mengcustom halaman login kita. Nama pluginnya di sini saya menggunakan custom login page customizer. Dan kita lihat di sini ini vendornya. Jadi Hardep Asrani. Maaf, Hardep Asrani. Sekarang kita masuk ke menu plugin. Setelah masuk ke halaman plugin, kita pilih tambah baru di sini. Oke, selanjutnya kita cari nama pluginnya. Tadi nama pluginnya Custom Login Page Customizer. Kita cari di sini. Custom Page Customizer. Tadi saya menggunakan yang dibuat oleh Hardep Asrani ya ini teman-teman ya. Kemudian kita install. Sebenarnya di sini banyak plugin yang bisa kita manfaatkan untuk merubah tampilan halaman login kita. Teman-teman bisa menggunakan login page customizer oleh WP Brigade ataupun plugin-plugin yang lain. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan custom login page yang dibuat oleh Hardep Asrani. Kemudian kalau sudah diinstal, kemudian kita klik aktifkan. Oke, sudah diaktifkan. Keterangannya seperti ini. Custom Login Page Customizer oleh Hardep Asrani sudah masuk di dalam plugin kita. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk merubah, untuk mengaplikasikan plugin ini sebagai tampilan halaman default untuk login website kita. Kita masuk ke menu tampilan, teman-teman. Masuk ke menu tampilan, kemudian kita pilih login customizer. Sekali lagi kita masuk ke menu tampilan, kemudian kita masuk ke login customizer. Selanjutnya kita akan digiring untuk masuk ke dalam template customizer kita. Nah, ini kita sekarang sudah berada di area sini. Inilah tampilan default tadi pada saat sebelum kita rubah ya teman-teman. Kita lihat sekarang. Kita bisa memilih template-nya. Kita bisa memilih template yang tersedia di sini.
Misalnya saya menggunakan template yang nomor 3, yang ini. Nah, bedanya apa dengan yang atas? Bedanya adalah ada rounded. Jadi ada bagian ujungnya di setiap sudut. Kalau yang ini dia siku ya. Kemudian kalau yang nomor 3 di sini ada tidak menyiku seperti itu. Jadi ada semacam efek lingkarannya, roundednya. Kita pilih ini. Nggak tahu. Oke, seperti ini kira-kira. Oke, ini kita terbitkan dulu. Oke, jika sudah terbit, sekarang kita back. Kita backnya dari bagian sini ya teman-teman, bukan back dari bagian atas. Kita back dari menu customize ini. Kemudian kita pilih background. Nah, background ini untuk merubah tampilan background dari halaman login kita. Nah, kalau kita menggunakan warna ini sekarang warnanya warna dasar ya teman-teman, warna biru. Nah, sekarang saya pengen merubahnya dengan menggunakan gambar. Saya pilih gambarnya. Tentunya gambar harus sudah disiapkan ya teman-teman. Gambarnya bisa teman-teman login, gambarnya bisa teman-teman download sendiri, kemudian kita upload, atau jika sudah ada di dalam website kita tinggal memilihnya. Misalnya ini. Atau jika masih belum ada, silakan teman-teman bisa menguploadnya. Kemudian cari gambar yang diinginkan. Nah, misalnya saya menggunakan gambar yang sudah ada di dalam website saya. Saya pilih pustaka media, kemudian saya pilih gambar yang ini. Kemudian kita pilih. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian untuk posisinya background size kita pilih original atau sesuaikan dengan keinginannya. Saya di sini menggunakan fill screen. Jadi supaya gambarnya ini memenuhi satu layar penuh sesuai dengan tampilan resolusi dari monitor yang dipergunakan untuk login akses ke halaman websitenya. Kemudian background repeat, ini tidak saya repeat karena di sini sudah saya fitkan. Kemudian posisinya kita taruh di bagian tengah ya teman-teman. Oke, jika sudah, kemudian kita terbitkan. Oke, sudah terbit, kita back kembali. Kemudian kita masuk ke menu logo. Nah, logo ini untuk merubah tampilan logonya teman-teman. Jadi supaya halaman login kita tidak seperti halaman login dasar biasanya dari WordPress, sehingga orang lain juga bisa lebih mudah mengetahuinya bahwa website kita dibuat dari WordPress. Kita rubah logonya. Oke. Logonya kita sebenarnya bisa mendisable ya teman-teman, bisa menghilangkan logonya kalau mau. Cuman di sini sayang sekali kalau misalnya tidak kita masukkan logonya. Saya pilih logonya. Kemudian seperti tadi, jadi kalau misalnya logonya belum ada, silahkan di-upload. Jika sudah ada di dalam websitenya, silahkan dipilih. Saya pilih logonya. Oke. Jika logonya kurang bagus, sesuaikan di sini. Sesuaikan lebarnya dan sesuaikan tingginya. Oke. Kemudian kita set logo URL-nya supaya pada saat kita ngeklik logonya ini langsung masuk ke dalam halaman website utama kita. Kita rubah di sini.
Jika sudah, kemudian kita terbitkan. Oke, jika sudah terbit, selanjutnya kita back kembali. Kemudian kita masuk ke menu form. Nah, menu form ini untuk mengcustom bagian kotak sini. Backgroundnya misalnya saya pilih, saya rubah. Misalnya backgroundnya saya rubah menjadi berwarna ke arah warna merah misalnya. Oke, saya pilih ini misalnya. Kemudian kemudian kita pilih width dan height ini adalah ukuran dari halaman kotak formnya. Jadi kita bisa sesuaikan di sini. Jika kurang besar, silakan diperbesar. Jika semisalnya sudah cukup, kita lewati saja. Nah, kemudian di sini ada shadow spread di sini. Ini juga kita bisa menambahkannya. Kemudian ada box shadow. Box shadow ini adalah bayangan dari kotaknya. Bisa kita tentukan di sini. Misalnya saya gunakan warna hitam. Ya. Oke. Box shadow itu untuk shadow dari kotak formnya ini. Kemudian kita terbitkan kembali. Oh ya, untuk background color dari login form ini juga bisa kita gunakan gambar ya. Jadi tidak harus menggunakan satu warna solid seperti ini. Kemudian kita back kembali. Kita masuk ke bagian fill. Nah, fill ini adalah untuk warna-warna dari bagian-bagian yang ada di dalam halaman formnya. Nah, misalnya di sini ada background untuk kotak-kotakannya ini. Di sini menggunakan warna putih, saya biarkan. Kemudian text color itu adalah warna yang ada di dalam kotaknya ini nanti. Saya biarkan. Kemudian label color itu adalah warna bagian sininya. Warna bagian judul dari masing-masing opsinya. Saya kasih warnanya di sini supaya lebih terang. Saya gunakan ke warna hitam misalnya. Atau mau dirubah menjadi warna lain, silahkan. Saya pilih warna hitam. Kemudian jika ukurannya kurang besar, kita sesuaikan di sini. Oke, kemudian saya terbitkan. Oke, kemudian kita back. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian button. Nah, button ini adalah untuk warna tombolnya. Warna tombolnya di sini bisa kita pilih. Saya pilih warna merah misalnya. Oke, saya pilih warna merah. Kemudian ada background hover. Ini adalah warna ketika tombol itu kita sorot. Saya rubah warna tombol sorotnya menjadi warna orange. Oke, seperti ini. Atau saya pilih warnanya menjadi warna hitam misalnya pada saat disorot. Oke. Tahu nggak masuk ya? Ya. Kemudian kita terbitkan. Untuk yang lain-lain jika mau dirubah silahkan dirubah. Oke, kita back. Kemudian ada other di sini. Other itu adalah untuk
perubahan bagian-bagian yang lain, termasuk di sini disable register link, kemudian disable lost password untuk yang ini, menghilangkan ini. Kalau disable lost password berarti ketika kita kelupaan passwordnya, kita bisa mendisable di sini, kita bisa menghilangkan. Ya, ini misalnya saya rubah, saya hilangkan supaya tidak terlihat. Ini juga saya hilangkan. Kemudian di bagian di sini juga saya hilangkan saja, saya disable. Nah, sehingga begini hasilnya. Kemudian yang bagian di sini ini saya kosongkan supaya tidak terlihat. Oke. Kita simpan. Nah, seperti itu. Saya rasa ini sudah cukup baik untuk mengcustom halaman login kita. Nah, jika sudah, ini bisa kita close. Oke, sekarang kita tes. Kita tes apakah yang sudah kita set tadi sudah berfungsi atau belum. Saya logout dulu, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi halaman login kita sudah berubah. Saya refresh. Oke, seperti itu. Sehingga ketika kita mencoba untuk akses login, nah, ini dia. Jadi ketika kita mencoba untuk akses login ke halaman website kita, halaman loginnya sudah berubah seperti ini. Bagaimana? Tampilannya sudah bagus, sudah tidak monoton lagi. Dengan demikian, kita akan menjadi lebih semangat untuk melakukan update terhadap halaman website kita. Demikian teman-teman tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Dan juga jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.